Bayangkan, kamu berdiri di tengah hamparan padang rumput luas di Inggris, angin berhembus pelan, dan di hadapanmu berdiri batu-batu raksasa yang telah bertahan ribuan tahun. Inilah Stonehenge. Sebuah monumen kuno yang sampai hari ini masih menyimpan begitu banyak misteri. Yang mungkin belum banyak orang tahu, Stonehenge tidak dibangun dalam semalam, bahkan, proses pembangunannya memakan waktu sekitar 1500 tahun dan melalui 5 tahap berbeda. Semuanya dimulai sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, ketika tempat ini hanyalah sebuah parit melingkar sederhana. Saat itu, Stonehenge digunakan sebagai lokasi pemakaman kremasi. Terbukti dari ditemukannya sisa-sisa manusia di sekitar lubang yang dikenal sebagai Aubrey Holes. Namun seiring berjalannya waktu, tempat ini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks dan luar biasa. Sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, manusia mulai membangun struktur batu besar yang kita lihat hari ini, dan disinilah keajaiban itu dimulai. Stonehenge dibangun menggunakan 2 jenis batu utama yang asalnya sangat berbeda. Yang pertama adalah batu sarsen, batu pasir besar dengan berat rata-rata 25 ton, bahkan ada yang mencapai 30 ton. Batu-batu raksasa ini membentuk lingkaran luar dan struktur seperti gerbang di bagian dalam. Yang mengejutkan, batu ini tidak berasal dari lokasi Stonehenge itu sendiri. Para ilmuwan menemukan bahwa batu sarsen ini didatangkan dari Westwoods di Marlborough Downs, sekitar 32 km jauhnya. Bayangkan, tanpa teknologi modern, manusia purba harus memindahkan batu seberat puluhan ton sejauh itu. Tapi itu belum seberapa. Jenis batu kedua yang digunakan adalah bluestone, batu yang lebih kecil, dengan berat sekitar 2 hingga 5 ton, meski lebih ringan, asalnya justru jauh lebih ekstrim. Batu ini berasal dari perbukitan Preseli di Wales Barat, sekitar 225 km dari Stonehenge. Pertanyaannya, bagaimana mereka memindahkan batu sejauh itu? Para ahli percaya, batu-batu ini diangkut menggunakan kombinasi jalur air dan darat. Kemungkinan besar, batu tersebut dibawa menggunakan rakit menyusuri sungai dan pantai, lalu ditarik di darat menggunakan kereta luncur kayu di atas gelondongan pohon. Semua dilakukan dengan tenaga manusia, tanpa roda modern, tanpa mesin yang lebih mengagumkan lagi. Teknik penyusunan batu di Stonehenge sangat canggih. Batu-batu tegak dikunci dengan batu horizontal di atasnya, menggunakan sistem sambungan seperti pertukangan kayu, disebut mortise and tenon, serta tengen groove. Tapi ini bukan kayu, ini batu keras yang dipahat dengan presisi tinggi. Semua ini menunjukkan bahwa manusia pada masa itu memiliki kemampuan teknik dan organisasi yang luar biasa. Lalu, sebenarnya Stonehenge digunakan untuk apa? Jawabannya tidak sesederhana satu fungsi saja. Banyak penelitian menunjukkan bahwa Stonehenge kemungkinan besar memiliki beberapa fungsi yang berkembang seiring waktu. Salah satunya adalah sebagai observatorium astronomi. Susunan batu di Stonehenge sejajar dengan matahari terbit saat titik balik musim panas, atau summer solstice, dan matahari terbenam saat titik balik musim dingin, intersolstice. Ini membuktikan bahwa manusia pada masa itu sudah memahami pergerakan matahari dan musim dengan sangat akurat, mungkin untuk keperluan pertanian, ritual, atau penentuan waktu. Selain itu, Stonehenge juga berfungsi sebagai situs pemakaman elit. Dari hasil penggalian, ditemukan sisa kremasi sekitar 150 individu. Analisis menunjukkan bahwa mereka kemungkinan adalah orang-orang penting, mungkin pemimpin atau tokoh berpengaruh di zamannya. Namun ada satu teori yang tak kalah menarik, dan sedikit mistis. Beberapa arkeolog percaya bahwa Stonehenge juga merupakan tempat penyembuhan. Batu bluestone diyakini memiliki kekuatan magis. Hal ini didukung oleh temuan bahwa banyak orang dari wilayah jauh datang ke Stonehenge, yang terlihat dari analisis isotop pada gigi kerangka manusia yang ditemukan di sana. Seolah-olah, mereka datang dengan harapan sembuh dari penyakit, atau mencari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Jadi, Stonehenge bukan sekadar tumpukan batu kuno, ia adalah perpaduan antara teknologi, kepercayaan, dan misteri, sebuah bukti bahwa ribuan tahun lalu, manusia sudah mampu menciptakan sesuatu yang bahkan sampai hari ini masih membuat kita bertanya-tanya. Dan mungkin, pertanyaan terbesarnya adalah, apakah kita benar-benar sudah memahami tujuan sebenarnya dari Stonehenge, atau justru masih banyak rahasia yang belum terungkap?